Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bicarakan tentang duduk dalam sholat dan bacaannya. Ya, ada duduk dalam sholat itu ada dua ya, ibu-ibu ya. Satu namanya iftiras, yang kedua namanya tawarruk. Ya, jadi dua. Nah, di sini kita lihat pamannya ini iftiras, cara duduknya. Jadi kakinya, pantatnya di atas kakinya. Ini sebenarnya duduk iftiras ini duduk di antara dua sujud dan juga duduk istirahat. Jadi kita di waktu sujud mau bangkit ke berdiri, itu duduk sebentar dulu, ya, duduk istirahat sebentar. Jadi jangan langsung dari sujud langsung naik ke atas, enggak. Tapi duduk sebentar, baru duduk sebentar itu baru naik. Begitu caranya. Ya, jangan langsung dari sujud di rakaat pertama, kan sujud terakhir tuh, rakaat pertama kan langsung mau pindah ke rakaat kedua. Jadi duduk sebentar kemudian baru naik. Jadi peneliti sudah mencoba itu menetralkan oksigen dan darah. Kan darah kita itu lagi mengalir ke bawah waktu kita sujud. Jadi kalau langsung gini, jadi drop dia, turunnya. Jadi pas duduk sebentar, nyaman dia, baru naik. Ya kan? Nah, itu duduk iftiras. Jadi duduk antara dua sujud, kemudian duduk sebentar, istirahat, dan tahiyat awal. Ya, atau tasawuf awal. Itu duduknya iftiras. Kalau tasawufnya akhir, ya, tasawuf akhir, maka duduknya tawarruk. Ya, ini berlaku bagi orang yang tidak sakit. Kalau sakit kakinya terserah gimana mau duduknya, mau jua, ya kan? Nah, gitu. Kalau normal ya seperti ini. Ya. Cuman dulu ini tidak ada yang tidak masuk pendapat lain. Mungkin dulu ibu-ibu belajar dua ini saja kan? Jadi tidak ada istilahnya duduk yang mengunjuah kaki ke belakang. Kan ada berjuluan kaki ke belakang tuh. Kadang melipik kaki itu berdua kan. Tidak ada yang seperti itu. Jadi duduknya seperti ini aja dua. Ya kan? Ada kaki itu digikolnya di belakang kan? Ada tuh. Ada nambitus kakinya, duduknya. Ya kan? Nah, kakinya tuh dia kayak apa ya, kaki itu gitu gitu iya, tak buka atau tak ada sih keduanya, ya kan? Ada yang seperti itu orang duduk kan, atau diginikannya kakinya di belakang duduk, ya kan, antara dua sujud kan. Nah, jadi duduk tuh ada dua ini sebenarnya, satu iftiras, satu lagi tawarruk. Jadi ini di rakaat terakhir. Ya, jadi kalau Imam Asy-Syafi'i itu cara memahami duduknya, kalau di rakaat kedua itu duduknya iftiras atau tasahud awal, di rakaat ketiga atau keempat terakhir itu duduknya tawarruk. Malah ada ulama yang iftiras saja semuanya, tidak ada tawarruknya. Semuanya. Jadi dari awal sampai akhir itu iftiras saja semuanya. Makanya nanti kalau kita di Makkah itu mungkin ibu-ibu tidak nampak karena pakai jilbab misalnya, tidak nampak ya. Tapi kami laki-laki itu macam-macam. Iya kan, macam-macam cara sholatnya. Maka kalau sudah pergi ke Makkah, Madinah, itu bicara tidak sah dan tidak sah lagi, bukan itu. Kita ada maklum saja. Kalau dibilang ini tidak sah, ini banyak sholat orang tidak sah nanti. Apalagi kalau wanita-wanita dari India itu, kalau dia pakai
Jadi bawa nampak saya rambutnya solat dia kan. Nah, dulu awak mengaji sahalai saya enggak sah, itu enggak bicara lagi. Ya kan? Jadi kalau enggak sah beko jutaan orang jadi enggak sah gitu. Ya. Iya macam-macam. Nah, gitu. Itu banyak macamnya. Gerakannya banyak, cara pakaiannya banyak gitu. Kemudian jemaahnya bilang, namun deko Masjidil Haram masih ada yang pakai training pakai sholat. Laki-laki, iya, ada yang pakai training. Dari Indonesia. Nah, macam-macam lah negara kan, negara banyak di situ kan. Macam-macam. Ada yang pakai lepis, ada yang pakai training, ada yang pakai sarung, ada juga yang pakai gamis, ada juga macam-macam lah. Cara itu menunjukkan kita harus maklum. Ya kan, kita harus memahami, ya begitulah, tentu berdasarkan di negeri masing-masing. Seperti orang Irak ya, saya bawa jemaah, cara sujudnya itu kan sama ya, jemaah saya itu sujud mendahulukan lutut daripada kaki, ya kan, apa dari tangan. Nah, kemudian diperhatikan tuh oleh orang luar sana. Akhirnya sudah sholat ditanya, apakah seluruh orang Indonesia seperti ini? Ya kan? Enggak, ada juga yang tangan dulu, ada yang kaki dulu. Tidak boleh itu apa dulu? Kapalo. Kalau kapalo tidak boleh dulu itu dong. Ya kan? Nah, itu artinya bervariasi, ya kan? Memang kondisinya seperti itu. Ya kan? Yang berbeda kalau sekarang ini ibu-ibu nanti ada sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat itu seperti sholat Jumat, seperti sholat subuh, atau sholat sunat, ya, sholat sunat. Itu kalau biasanya di sholat subuh atau sholat sunat, ibu duduknya di iftiras apa tawaruk di akhir? Tawaruk kan? Nah, berarti itu kan sependapat dengan Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu kalau di rakaat terakhir itu adalah tawaruk. Jadi walaupun sholat Jumat atau sholat sunat atau sholat subuh itu tawaruk, ya kan? Nah, kalau Imam Ahmad bin Hambali, ya, yang kawan-kawan yang sekarang lagi ngetren ini, yang kajian sunnah lah, salafi lah, apa namanya itu bagi mereka, ya, memahami kalau sholatnya 3 atau 4 itu sama dengan Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau umpamanya sholat maghrib atau sholat zuhur atau sholat asar, isya, 2 rakaat pertama kan sholat apa, duduk tasyahud awal, itu iftiras tuh. Kalau maghrib yang ketiganya tawaruk, sama dengan Imam Syafi'i. Kalau isya yang keempatnya tawaruk, kalau zuhur yang keempatnya tawaruk, asar juga begitu. Tetapi ketika sholat subuh atau sholat Jumat atau sholat yang 2 rakaat, itu sebenarnya rakaat kedua atau terakhir? Ya, terakhir kan? Kalau dihitung posisi rakaatnya, ya berarti kedua-duanya sama kan? Jadi ketika dia memahami itu adalah yang kedua, maka mereka duduknya iftiras. Jadi subuh itu nanti kalau ketemu ada orang yang duduknya iftiras, itu dia pahamnya. Ini rakaat kedua. Itu pendapatnya Imam Ahmad bin Hambali. Nah, gitu. Jadi kalau Imam Syafi'i kalau kalau rakaat yang kedua itu iftiras, kalau rakaat ketiga keempat itu tawaruk, kalau yang terakhir yaitu subuh itu tawaruk. Kalau Imam Ahmad bin Hambali kalau 3, 4 sholatnya sama dengan Imam Syafi'i. Tapi ketika sholat itu hanya 2 rakaat saja, seperti subuh dan Jumat, maka duduknya adalah iftiras. Jadi kalau nanti ketemu pula orang-orang seperti itu, ya berarti kita dah paham.
Ndak, yang duduk kan inyo. Nah duduk inyo, nah diduduan kaki inyo, ya kan? Salat inyo. Tapi kalau duduan kaki awak, baru jadi masalah. Kita katakan cara imam tapi imam apa tuh kalau beradu-adu aja kita ini kan dulu nggak tahu ini imam ini nggak ada pelajaran kayak gitu. Kata dulu kayak gini sholatnya, cuma itu kata dulu. Iya. Nggak dibilang kalau ini imam anak ini imam nggak ada gitu. Iya. Jadi kita sholat ini dia berdasarkan peraturan yang ada diberi dulu aja dulu. Betul. Iya kan? Itu waktu SD ya. Nah, kita kan sekarang nggak di SD lagi. Nanti ketemu orang-orang yang seperti ini, karena dunia sekarang ini kan kecil ya, kecil. Jadi informasi nanti ketemu pula ada orang ngaji di YouTube, TikTok atau segala macam kan. Nah, kita udah paham gitu. Nah, makanya penting belajar tentang saya kurang-kurangnya mengetahui, walaupun dalilnya kenapa begini itu tidak usahlah, kita kan di tatanan masyarakat ya. Nah, tidak usahlah terlalu ketat di situ, tapi kita paham. Kalau nanti ketemu di paham kajiannya, oh berarti ini yang disampaikan Ustadz dulu begini. Kalau seperti kemarin satu aja, ini baca ini gitu. Ini banyak pula nih bacaan duduk tasawuf nanti duduk antara dua sujud ini ada bacaannya kan, nanti saya buka nanti bacaannya. Banyak jemaah terkejut, oh ada bacaan lain Ustaz, ya ada lah, ya kan? Ya. Jadi kalau dulu seperti dulu juga kita ngaji itu tidak tambah kaji doa dah. Iya. Terus kita sampai tua ini kita mengaji seperti itu juga kan. Kita sudah dapat ilmu. Ini imam anak, ini imam sastra. Bagaimana caranya antara dua itu kadang mengadu. Oh dalam sholatnya ini yang baik ini. Kok dulu aja kan? Mana kami tahu itu punya anak itu punya yang penting nanti apa yang ibu-ibu kerjakan, nah kita counter. Ada dalilnya apa enggak? Melegalitas minimal dulu. Ya, jadi keempat ulama besar itu silakan diamalkan. Ya, silakan diamalkan. Saya yakin ini ibu-ibu ini semuanya di sini kalau banyaknya Indonesia banyak Syafi'iyah. Saya yakin kalau 2 rakaat iftiras, baik zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi kalau 4 atau 3 rakaat pasti tawaruk. Itu ilmu kita selama ini kan. Nah kalau subuh pasti tawaruk, ya kan? Kalau sholat sunat 2 rakaat tawaruk. Nah berarti selama ini yang masuk pahamnya ke Syafi'iyah. Kalau saya tidak sampaikan, nanti ibu ketemu di luar atau ada pengajian begini loh, kalau 2 rakaat, udah ibu udah paham. Nggak bisa ngomong kami dulu SD, oh enggak, kami di pondok lah belajar tentang ikhoma. Udah berubah, iya kan? Boleh, enggak ada masalah. Minimal kita nambah ilmu. Ini salah gitu ya, enggak. Ini harus imam Syafi'i aja. Enggak. Ya. Ulama itu bagi kita untuk menjelaskan. Jadi penjelasan ulama. Yang kedua, kalau nanti terjadi perbedaan pendapat, kita paham. Lalamu beda pendapat itu, Bu. Apalagi banyak jemaah itu yang sudah pergi keluar sana, kemudian banyak macam-macam cara orang beramal, akhirnya kok beda ya. Kemarin berapa hari yang lampau saya ceramah di Baitul Hadi Awur Duri. Jadi di situ imam masih anak muda, ya kan? Jadi sholatnya dua rakaat kan. Nah, pas yang
mungkin rakaat dua yang ketiga. Berarti kan dua yang ketiga itu dia ngambil harusnya udah duduk tapi masih berdiri gitu, berarti kan 3 rakaat. Jadi semua orang terdiam gitu, ya kan, akhirnya ditegur gitu, tapi dia sudah sampai berdiri, ya kan. Nah akhirnya tentu ditegur, tentu duduk lagi. Kiranya ada di situ orang Syria, ada satu orang dari Syria kalau tidak salah saya, dia hadir di situ. Lalu sudah saya sholat, dia tanya, di sini di Indonesia ini saya bingung juga Ustadz, katanya kan. Kok bingung? Saya bilang, kemarin saya sholat pahamnya Hanafi, sekarang pahamnya Syafi'i, tapi ketika sudah berdiri tegak itu, kalau Imam Syafi'i katanya tidak boleh, imamnya harus tetap berdiri, nanti kalau imamnya salah, imamnya sujud sahwi, nah jamaahnya ngikut imam. Tapi tadi, ya kan, tadi justru imamnya yang turun gitu. Jadi kadang beda kan, nah gitu. Ketemu dia di masjid, umpamanya label Muhammadiyah umpamanya, itu nanti sholatnya 4-4-3, ya kan. Kemudian biasanya bismillahnya disirkan, ya kan. Jadi ada paham. Jadi memang Indonesia ini sekarang sudah paham tuh udah gado-gado lah. Ada yang paham Hanafi juga, ada yang Syafi'i juga, ya kan, ada yang Malik juga. Malah ada imam tuh yang kalau dia tidak baca bismillah sama sekali, Allahu Akbar, langsung tidak ada berdesir sedikit pun, memang tidak dibaca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kalau tidak baca sama sekali itu pahamnya Imam Malik tuh. Kalau dia baca tapi disirkan Bismillahirrahmanirrahim, itu Hanafi tuh, Hambali tuh. Tapi kita makmum yang baca. Iya, makmum baca, ya kan, imam ini. Kalau dia baca Bismillahirrahmanirrahim, keras, Syafi'i itu, ya kan. Nah jadi ada masuk semuanya sekarang kan. Nah kalau itu masuk semua, kalau kita tidak jelaskan nanti tidak enak. Nyobain ke Makkah kan, kamu tidak kau sholat di Masjidil Haram dah Ustaz, batu imam tidak pandai ucap bismillah dah. Dikeceknya oleh imam Masjidil Haram tidak pandai ucap bismillah. Iya itu masalahnya, ya kan. Nah tuh, jadi kita perpanjang aja jam terbang kita, ya kan, supaya subuh kita lebih panjang. Nah, kalau lebih panjang kan acuk bananyo, ya tabaka kan enggak letuk-letuknya dong gitu. Nah, termasuk duduk ini, ya kan. Jadi yang beda di situ ya, beda di subuh, kemudian sholat Jumat 2 rakaat tuh, kemudian sholat sunat yang 2 rakaat. Bagi Imam Ahmad bin Hambali itu iftiras, walaupun kita anggap itu tahiyat terakhir atau duduk terakhir. Tapi kalau Imam Syafi'i itu adalah tawarruk. Oke, itu ya. Seandainya tidak diikuti seperti itu. Itu mana kita duduknya? Jungkir. Pasti kita ikuti. Ya memang yang diikut maksudnya tadi kan ada yang dua kan, ada. Ya, kalau Ibu Ayah seperti apa? Kalau subuh tawarruk, ya kan? Salat sunat 2 rakaat tawarruk, ya dah, nggak ada masalah. Nanti kalau ketemu orang atau ada pengajian, kalau 2 rakaat itu iftiras katanya, Ibu lah ingat sekali itu. Itu yang dibahas di pondok dulu. Jadi Ibu lah maklum gitu. Itu maksudnya. Yang iftirasnya dia tawarruk itu mana? Yang mana? Yang awal Ya. Ada juga yang seperti itu, yang duduk semuanya tawarruk. Ada juga yang memahami. Imam Malik itu tawarruk semua. Imam Abu Hanifah itu iftiras semua. Nah, satu lagi Pak Ustaz, kan kakinya itu berdiri di belakang. Iya. Kadang-kadang
kena kita sakit terus. Nah, kalau ya, kalau kakinya sakit, nah taruh aja di rumah dulu. Iya. Ini berlaku bagi orang yang tidak sakit, yang tidak punya uzur. Sakit sudah darurat. Itu udah ada pula bab sendiri tuh. Ya, nah, iya. Dan kebiasaannya begini ya. Bu, kebiasaannya ya, lah biasa seperti itu. Ya, memang sesuatu yang sudah jadi biasa, kadang-kadang memudahkan. Kalau merubahnya jadi sulit. Saya punya orang California, dicoba-cobanya pula duduk tawaruk tuh. Dikiranya mudah pula duduk tawaruk ini. Selama hidup dia tidak pernah duduk yang seperti ini. Karena dia tidak orang Islam kan. Pas dia coba duduk seperti ini, hampir atas keleo kakinya. Ya kan, dia duduk sekolah rapah ya kalau kan. Dan kebiasaan itu membawa kemudahan-kemudahan, ya kan. Tapi cara duduk ini sebenarnya kalau kita tadaburi, inilah duduk terhormat. Membiasakan kita duduk itu menjadi duduk terhormat. Kan duduk ini mempengaruhi juga, Bu. Kalau laki-laki seperti ini duduknya, kalau perempuan seperti ini duduknya. Nah, itu membawa sebenarnya dalam sholat itu menjadi duduk yang terhormat gitu, ya kan? Jadi ada adabnya juga. Walaupun duduk di antara itu kan sebenarnya rukun. Iya kan, duduknya itu rukun kan. Ya, duduk di antara dua sujud itu kan masuk kepada nanti rukun. Ya kan, kayak tasawuf akhir itu masuk rukun ya. Jadi kalau tidak duduk-duduk nanti tidak masuk pula dia sholat itu. Ya kan, makanya ada teguran. Iya. Terus kita akan berbeda. Iya. Apakah kurang sholat kita itu bagaimana kira-kira? Sesuaikan dengan syariat, itu disesuaikan dengan kemampuan. Kalau sudah sulit duduknya tawaruk, mungkin karena badannya kurus pamannya. Ya itu minyak kan begitu ya. Kadang iya kan? Nah, itu masalahnya. Nah, kalau terlalu kurus badannya kan sulit pula duduknya. Pengaruh udah lama pakai kaki, nah, itu kan jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan nanti patah tulangnya, ya kan, keseleo kakinya atau urat-uratnya yang, ya kan. Tapi kita maklum bahwa cara duduk dalam sholat itu ada dua. Satu iftiras, satu lagi tawaruk. Oke, itu yang duduknya ya.